Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Mili Rahma dengan NIM 0500699134 UPI UT Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas ini saya akan mengimplementasikan Vue.js dalam aplikasi pemesanan bahan ajar Sita Universitas Terbuka. Nah, dalam tugas ini saya menerapkan konsep dasar Vue.js seperti struktur proyek, direktif, data binding, computed property, methods, and watcher untuk menghasilkan antarmuka yang lebih interaktif. Di sini kita langsung saja, saya menggunakan Visual Studio. Saya akan buka folder yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Pertama, saya akan menjelaskan struktur proyek yang digunakan. Di sini saya ada indeks HTML sebagai halaman utama. Lalu ada stok HTML untuk halaman stok bahan ajar, tracking HTML untuk halaman tracking dan distribusi, folder JS di sini yang berisi stok apps.js, tracking apps.js, data bahan ajar JS yang sudah diberikan oleh tugas. Juga ada folder CSS yang berisi style CSS. Pemisahan file seperti ini bertujuan agar kode lebih rapi, mudah dibaca, dan mengikuti organisasi proyek Vue.js yang umum digunakan. Langsung saja kita ke halaman utama, yaitu di indeks HTML. Pada halaman utama ini saya membuat dua navigasi, yaitu stok HTML dan tracking HTML. Nah, di halaman ini berfungsi sebagai dashboard ya, sebagai dashboard agar pengguna lebih mudah berpindah halaman. Langsung saja kita ke halaman utamanya terlebih dahulu. Kita menggunakan live server. Nah, maka ketika kita mulai akan muncul beranda seperti ini, dashboard di sebelah sini, dan akan ada kata selamat datang untuk pembukanya. Di sini terdapat dua halaman, data stock dan tracking do. Kita langsung saja ke data stock, maka dia akan menampilkan sistem pemesanan bahan ajar UT dan daftarnya yang sudah tersedia ini. Lalu ke tracking juga akan memunculkan tracking delivery order. Oke, di sini kita ke halaman data stock. Nah, di sini data ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan direktif v-for untuk melakukan list rendering terhadap data stok bahan ajar. Data yang ditampilkan di sini terdiri dari mata kuliah atau judul, ada kategori, UT daerah, rak, stok safety, harga, status, catatan, dan juga aksi. Di sini aksi ini kalau kita pencet akan menambahkan satu stok ya. Nih, langsung berubah. Nah, pada bagian status stok saya menerapkan conditional rendering menggunakan VF, VElse, if, dan VElse. Jika stok lebih besar atau sama dengan safety stock, maka status akan menampilkan status aman. Ditandai dengan warna hijau. Lalu jika stok lebih kecil dari safety stock, maka status akan berubah menjadi menipis. Jika menipis ya dan berwarna oranye. Kalau stok statusnya tidak ada, maka akan ditandai dengan tanda kosong atau berubah menjadi warna merah. Selanjutnya di sini pada bagian filter saya menggunakan direktif v model sebagai two-way data binding untuk menghubungkan elemen form dengan data pada Vue.js. Saya membuat filter berdasarkan daerah UPBJJ, kemudian sesuai kategori, mata kuliah wajib atau pilihan atau praktikum, serta filter stok menipis dan kosong. Di sini kita coba saja ke Jakarta, maka akan muncul bahan ajar yang UPBJ Jakarta. Kalau kategorinya kita pilih MK wajib maka tidak ada. Kalau kita pilih MK wajib akan muncul. Ini sesuai data bahan ajar yang sudah disediakan oleh tugas.
Saya juga menerapkan dependent option, yaitu kategori baru dapat dipilih setelah pengguna memilih daerah UPBJJ terlebih dahulu. Selain itu, tersedia tombol reset untuk mengembalikan fitur filter ini ke kondisi awal. Nah, maka jika sudah direset, tabel akan kembali seperti semula. Di bagian bawahnya, saya membuat fitur penambahan data baru. Saya membuat formulir input menggunakan VModel untuk menggunakan data input dengan Vue.js, serta menggunakan metode untuk menjalankan fungsi tambah data. Kita coba misalnya mata kuliah. Pilih kategori, pilih daerah UT, jumlah stok, safety stock, kita tambahkan. Nah, maka akan bertambah di tabel daftar stok bahan ajar. Sesuai tadi, kalau dia kosong maka akan menampilkan keterangan kosong dengan warna merah. Di sini saya juga menerapkan validasi sederhana agar data tidak boleh kosong sebelum disimpan. Setelah data diisi dan tombol ditekan, data baru akan otomatis ke tabel. Jadi misalnya ini dikosongin, ada yang kosong, maka kita tidak bisa menambah data tersebut. Ya, pada proyek ini juga saya menggunakan Watcher untuk memantau perubahan data. Watcher digunakan pada perubahan filter kategori, filter UPBJJ, serta perubahan pilihan paket dan ekspedisi pada halaman tracking delivery order. Selanjutnya, di sini kita masuk ke halaman tracking delivery order. Nah, di sini nomor delivery order dibuat secara otomatis menggunakan fungsi date untuk mengambil tahun berjalan. Format nomor delivery order terdiri dari kode DU, tahun berjalan, dan nomor acak otomatis. Selanjutnya, pengguna dapat mengisi data seperti nama, mahasiswa, memilih paket, dan memilih jenis ekspedisi di sini. Kita langsung coba saja. Nah, maka di sini akan muncul detail paket sesuai harga. Harganya sudah termasuk sudah terdapat dari tugas tadi ya. Lalu kita tambahkan. Maka selanjutnya ketika data ini ditekan, data delivery order akan diproses menggunakan metode pada Vue.js dan data berhasil ditampilkan. Mungkin ini saja tugas yang saya kerjakan. Pada proyek ini saya menerapkan direktif Vue.js, computed property, method, watcher, from validation, filtering data, sorting data, dan conditional rendering sesuai ketentuan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.